Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman grade 3. Hari ini kita kembali lagi belajar math dengan Miss Vina. How are you today? Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Semoga diberi kelancaran. Berdoa bersama, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma. Amin. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang sudut. Nah, apa sih itu sudut? Kita simak materi hari ini ya teman-teman. Semangat! Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang angles atau sudut. Nah, bagaimana teman-teman? Teman-teman pasti akan bertemu dengan beberapa sudut pada setiap harinya. Seperti halnya di sini, di sini, di sini, di sini juga ada. Dan setiap hari akan bertemu dengan seperti ini karena ada di kehidupan sehari-hari atau sering ditemuin di lingkungan dan juga objek-objek tertentu. Nah, apa sih itu angles? Kita simak ya untuk materi hari ini. Nah, di sini idea of angles. Yang pertama, Peter dan Raffi can make angles by flexing their arms. I can make different angles. Nah, di sini dia menyapa temannya dengan tangan. Nah, ternyata tangan tersebut membentuk sebuah sudut. Dan juga di sini juga membentuk sudut, tetapi sudut di sini lebih kecil daripada yang kedua. Dan ternyata temannya juga membentuk sudut. Sehingga dari perilaku kita aja kita dapat membentuk sebuah sudut. And number 2, look at the angles formed by the hour and minutes hand of each clock. Dan juga dapat kita lihat pada jam dinding setiap harinya. Antara jam dari jarum pendek dan jarum panjang bisa membentuk sebuah sudut. Yang pertama, di sini ada jam 2. Nah, di sini yaitu disebut sudut yang kecil karena kurang dari 90 atau sudut lancip. Nah, di sini ada pada jam 3 sehingga lurus membentuk quarter circle atau seperempat lingkaran. Dan yang C, wah di sini lebih dari seperempat lingkaran sehingga mempunyai sudut yang besar. Dan nomor 3, an angle is formed when two straight line meet at a common point. Di sini sudut itu terbentuk dari dua garis yang bertemu pada satu titik. Di sini ada titiknya dan disebutkan dengan angle atau sudut. Sehingga sudut ini terbentuk dari dua garis yang bertemu pada satu titik. Nah, maka common point-nya di sini atau titiknya. Dan di sini ada garisnya. Sehingga titik tersebut dinamakan dengan angle atau sudut. Nah, di sini ada work in groups. Teman-teman berkelompok. Kita bahas. Ada dua garis. Kemudian digabungkan dan bisa membentuk beberapa sudut. Ada setengah atau kurang dari 90 derajat. Di sini kalau dia lurus dan membentuk quarter circle, maka dia mempunyai besar sudut 90 derajat.
Jika lebih, maka seperti ini dan ini. Di sini yaitu sudut tumpul atau lebih dari 90 derajat. Nah, kita lihat di bawah ini. Ada beberapa macam benda yang jika kita lihat ternyata mempunyai sudut, teman-teman. Seperti kipas. Kipas di sini ada sudutnya. Di sini sudut tumpul karena dia lebih dari 90 derajat. Kemudian ada laptop. Laptop di sini dibukanya bukan lurus, jadi kurang dari seperempat lingkaran. Jadi kurang dari 90 derajat. Dan ada lagi sudut pada tulisan stop. Nah, ada beberapa sudut nih teman-teman. Dan ada juga gunting, kemudian tangga. Jadi, pada benda-benda yang sering kita jumpai setiap hari, di situ juga ada sudutnya. Next, right angles. Yang pertama ada sudut siku-siku. Apa sih sudut siku-siku? Nah, kita lihat di sini. A right angle is 90. Sebuah sudut siku-siku mempunyai 90 derajat besarnya dan bisa dikatakan dengan a quarter turn. Nah, ada seperempat lingkaran. Dan can you see how the angle are formed by two straight lines? Karena sudut itu bisa terbentuk dari dua garis, maka di sini ada garis biru dan garis merah. Nah, dari garis merah ini bisa menghasilkan sebuah sudut yaitu siku-siku karena lurus, teman-teman. Antara garis dan garis sama-sama lurus sehingga pada saat common point di sini dia adalah sudut yang membentuk seperempat lingkaran atau bisa disebut dengan right angle. Nah, contohnya seperti ini. Jika kita hubungkan, maka dapat kita tarik menjadi seperempat lingkaran. Dan number 3, we can find right angle in this object. Kita lihat pada penggaris. Penggaris bisa kita tarik menjadi seperti ini, yaitu menunjukkan right angle atau 90 derajat. Dan juga ada amplop, meja, dan ada segitiga siku-siku pada penggaris. Kenapa disebut dengan segitiga siku-siku? Karena pada garis di sini membentuk siku-siku dan bisa disebut dengan rectangle. Jadi seperti itu teman-teman pengertian dari sudut siku-siku. Baik teman-teman, untuk materi kita hari ini sudah selesai. Dan untuk evaluasi penugasannya, teman-teman mengerjakan workbook yaitu halaman 77, 79, dan 82. Jika ada yang belum dipahamin, teman-teman bisa bertanya ya kepada Miss Vina. Baik, kita akhiri hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.